Tidak ada orang yang mau salah pilih. Tidak ada orang yang mau salah pilih. Coba lihat banyak keluarga-keluarga sudah ada yang cerai, ada yang menyesal malah karena sudah terlanjur pilih dan terakhir ternyata tidak bahagia. Tidak ada yang mau begitu. Salah pilih tidak ada yang mau. Mereka mau supaya keputusan mereka untuk memilih pasangan hidup itu menjadi pilihan yang sangat baik sudah, yang akan menjadi bagian bersama dalam perjuangan dan pergumulan bersama-sama, susah dan senang dimanapun mereka berada. Semoga kita semakin memahami tentang pasangan. Mari kita berdoa untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih Tuhan masih berikan bagi kami untuk belajar sedikit dari firman Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, diberkatilah semua yang menyiapkan hati dan hidupnya untuk pemberitaan ini. Terima kasih, biarlah ini menjadi bagian yang indah bagi kami semua. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita akan berbicara tentang pasangan. Dan saya ajak kita merenungkan satu ayat saja dari surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Hari ini kita secara khusus akan berbicara soal pasangan. Semoga ini akan memberkati kita semua. Bukan saja untuk anak-anak muda, tapi orang tua juga. Pasangan-pasangan. Jadi jangan sampai kita kira kita seorang tua jadi tidak perlu dengar lagi. Ada yang kebetulan hidup sama-sama, ada yang kebetulan agamanya sama, tapi belum tentu imannya sama. Kita lagi ingin bicara tentang pasangan seiman. Panggil anak-anak dorang yang sementara pacaran ini, dia pacaran tidak tahu dan siapa. Itu juga penting untuk dorang dengar ini pemberitaan firman malam hari ini tentang pasangan seiman. Yang pasti saudara-saudara, kalau kita berefleksi, kalau kita merenungkan bahwa tidak ada orang yang mau salah pilih. Tidak ada orang yang mau salah pilih. Coba lihat banyak keluarga-keluarga sudah ada yang cerai, ada yang menyesal malah karena sudah terlanjur pilih dan terakhir ternyata tidak bahagia. Tidak ada yang mau begitu. Salah pilih tidak ada yang mau. Mereka mau supaya keputusan mereka untuk memilih pasangan hidup itu menjadi pilihan yang sangat baik sudah, yang akan menjadi bagian bersama dalam perjuangan dan pergumulan bersama-sama, susah dan senang dimanapun mereka berada. Kira-kira begitu. Saya kira saudara juga mengalami ya bahwa kita tidak mau gagal dalam pernikahan, kita tidak mau gagal dalam memilih, tetapi kenyataan membuktikan bahwa ada yang gagal. Bahkan kita sudah merasa tidak bisa diperjuangkan. Ada yang datang bilang kepada kami para pendeta, aduh Pak ini sudah tidak cocok lagi. Nah itu hari engkau cocok, sekarang engkau sudah cocok lagi. Karena itu maka penting sekali bagi kita untuk merenungkan ulang hal-hal ini. Saudara-saudara tahu persoalan kalau kita salah pilih pasangan itu. Pasangan hidup kalau salah pilih itu, wih bahaya nih. Ini penting sekali ini. Terutama yang bagi belum menikah dong ini. Wah pilihlah yang baik. Tetapi yang sudah menikah dan merasa ada salah pilih, tidak salah juga untuk kita belajar hari ini. Siapa tahu ini akan menjadi bagian yang bisa membantu kita sekalian. Baik, persoalan kalau kita salah pilih. Kalau kita salah pilih pasangan. Kalau salah pilih pasangan saudara, sudah pasti akan mengakibatkan putus cinta, sakit hati, trauma, ada kepahitan dalam hidup. Bahkan kadang-kadang kita sudah bilang ada perempuan-perempuan yang bilang semua laki-laki sama saja. Ada laki-laki yang semua perempuan sama saja. Kalau sampai kasih keluar ini kalimat rupa-rupanya dia lagi kecewa dengan perempuan.
Karena dia lagi kecewa itu dia jadinya omong sembarang. Orang kalau sudah kecewa tuh, aduh, suka omong sembarang. Betul kok tidak? Ya, betul. Omong-omong saja dia kalau kecewa. Ada ibu-ibu yang ketika kecewa dia usir dia suami. Berangkat, berangkat, berangkat. Nanti ketika suami jalan baru dia menangis. Kemudian kenapa kasih tinggal? Ya itu juga. Jadi ya, kita butuh menggumuli ini secara baik. Jadi kalau salah pilih pasangan, sudah pasti sakit hati, ada kepahitan, ada trauma. Kan putus cinta tuh hal yang tidak indah, tidak enak ya bagi kita semua. Kedua, saudara-saudara, kalau orang salah memilih pasangan, sudah pasti rumah tangga itu ketika mereka berumah tangga pasti ribut. Pasti ribut. Berkelahi, baku marah, penuh dengan tersinggung. Itu akan mengakibatkan sakit hati. Ada sejumlah orang, saudara-saudara, tadi saya bilang bahwa bisa saja kalau salah pilih pasangan itu kan kita bisa saja sakit hati, kita trauma. Oleh karena trauma itu kita bisa omong sembarang. Laki-laki bilang semua perempuan sama, perempuan bilang semua laki-laki sama. Itu rumah tangga hanya penuh dengan keributan. Dia saudara-saudara dia kalau rumah tangga yang tiap hari berkelahi, berribut, bertengkar, baku lempar, itu kan mereka lagi tidak bahagia. Hati mereka saling jauh satu dari yang lain itu. Mereka merasa sudah tidak cocok. Mereka kadang-kadang ingin mengakhiri. Bahkan ada yang sudah terlanjur mengakhiri mereka berumah tangga. Weh, itu bahaya ya saudara. Semua rumah tangga itu pasti ada pergumulan. Tapi jangan bergerak sedikit mau cerai. Harusnya orang kalau sudah menikah itu kata cerai itu hapus sudah dari kamus kehidupan. Jangan sedikit-sedikit omong cerai, sedikit-sedikit omong cerai. Kalau salah pilih pasangan itu bisa jatuh dalam pergaulan yang salah. Dia bisa salah bergaul, bisa jatuh pada narkoba, bisa jatuh pada berbagai hal yang tidak membawa sukacita dalam rumah tangga. Juga bagi keluarga kadang-kadang bisa melibatkan keluarga besar dan ini akan menjadi pergumulan dan persoalan yang tidak pernah selesai. Saya kira bagian ini penting, saudara butuh berbagi kepada anak-anak, kepada orang tua, pada pasangan-pasangan muda atau kepada siapapun. Ya, karena kita lagi bicara soal pasangan. Omong tentang pasangan ini penting, apalagi pasangan seiman. Karena ada orang yang beragama sama tapi imannya berbeda. Dan bisa jadi masalah nanti karena dia mengimani hal-hal yang berbeda dari apa yang diimani oleh istri atau oleh suami. Saudara-saudara, yang mesti diketahui sekarang adalah supaya kita tuh tidak salah memilih. Sebab kalau salah pilih itu 3 persoalan tadi bisa terjadi. Bisa saja terjadi sakit hati, kepahitan, trauma. Bisa saja akan ribut ketika menikah, berkelahi dan lain sebagainya. Kita bisa salah jalan, jatuh pada pergaulan yang salah dan seterusnya. Nah, yang perlu diketahui adalah saudara, kita mesti tahu benar bahwa kasih Kristus itu menjadi dasar dari sebuah rumah tangga. Kasih Kristus menjadi dasar dari sebuah pergaulan atau persahabatan. Kasih Kristus itu mendasari semua yang berkepentingan dengan relasi. Baik relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan suami, istri, atau relasi anak-anak muda sebagai pacar dan lain sebagainya. Itu penting. Kasih Kristus harus menjadi dasar dari itu semua. Nah, kalau kita bicara khusus tentang pernikahan, saudara-saudara, ini bagi yang menikah atau yang belum menikah juga perlu dengar. Disampaikan kepada kita bahwa menikah itu adalah sebuah persahabatan seumur hidup. Menikah bukan coba-coba terus berhenti ganti pasangan lagi. Aduh, janganlah. Itu sebuah keputusan untuk sebuah persahabatan seumur hidup. Saudara ambil keputusan mungkin menikah umur 25 tahun. Saudara bersama-sama dengan suami istri mungkin jauh lebih lama daripada waktu kita dengan orang tua. Dengan orang tua hanya 25 tahun, tapi dengan pasangan mungkin 40 tahun hidup bersama-sama. Sangat lebih lama. Karena itu keputusan untuk memilih pasangan seumur hidup itu harus jadi sebuah keputusan yang penting sekali bagi kita. Kita jaga baik-baik supaya dalam perjalanan itu menjadi sangat indah bagi kita. Nah, saudara, kalau kasih Kristus itu kemudian menjadi dasar untuk keputusan
membangun persahabatan dan relasi dengan pasangan untuk seumur hidup, maka tentunya kita akan ada pada jalan yang benar. Kalau kasih Kristus tidak menjadi dasar, sudah menjadi kemungkinan kita akan ada pada jalan yang salah, jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jalan yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan itu yang bisa membuat rumah tangga itu gagal, yang bisa membuat rumah tangga itu kemudian sekedar hanya tinggal bersama, tetapi tidak hidup sebagai suami istri. Hati baku jauh, hati tidak saling baku dapat. Saudara-saudara, hubungan yang benar sebagai suami istri atau sebagai orang-orang yang mengambil keputusan untuk berelasi dengan orang lain, hubungan yang benar hanya terjadi kalau kita mengalami kasih Allah yang memulihkan. Kasih Allah yang memulihkan kita, itu yang membuat kita memberi pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh yang baik bagi pasangan atau bagi orang-orang yang berrelasi dengan kita. Jadi kalau kita berrelasi dengan orang lain, pastikan dulu bahwa kita mengalami pemulihan dalam kasih Bapa. Kasih Bapa yang menyelamatkan dan membebaskan itu memulihkan kita. Selanjutnya dalam pemulihan itu kita memberi pengaruh-pengaruh positif. Supaya kalau ada pasangan yang merasa, aduh dia ini tidak dapat pengaruh apa-apa yang positif dari pasangannya atau dari orang-orang yang berrelasi dengan dia, sebaiknya diambil keputusan. Kalau tidak nanti dia bisa salah jalan. Keputusan itu penting karena ini berurusan dengan perjalanan hidup kita, dalam urusan dengan diri, dalam urusan dengan orang lain, dalam urusan dengan keluarga. Selanjutnya saudara, hubungan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum matang, yang tidak dipulihkan, akan muncul banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah, kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak siap berurusan dengan masalah. Orang-orang yang matang sekalipun saudara, dalam perjalanan hidup sebagai suami istri, dalam berumah tangga, tetap ada persoalan, tetap ada masalah. Ya. Nah, kematangan itu diperlukan untuk bagaimana menyelesaikan yang baik. Kalau tidak matang, kita bisa saja menjadi penyebab masalah, tambah masalah, dan ini menjadi masalah buat kita. Nah, saudara-saudara, lalu malam hari ini kita membaca bagian ini, 2 Korintus pasal 14. Kalau kita lihat sampai ayat yang ke-15, saudara-saudara, ada standar yang Tuhan Allah berikan di situ. Ya. Kalau kita belajar dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 tadi dan ayat 15, kita menemukan saudara bahwa standar yang Tuhan Allah kasih buat kita, standar menurut Alkitab itu adalah pertama mesti seiman. Standarnya seiman. Itu penting dan sebentar kita belajar kenapa mesti seiman. Tapi ini menjadi panggilan kita semua. Kita mesti orang-orang seiman. Bukan seagama saja, seiman. Agama beda dari iman karena banyak yang beragama tapi belum tentu beriman. Karena itu kita mesti beriman. Kedua saudara-saudara, atau dalam bahasa lain saya ingin sampaikan begini. Seiman itu sama-sama percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pasangan yang satu harus percaya itu. Pasangan yang satu harus percaya itu. Kalau kita sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, ini bagus. Kita seiman ini. Ini prinsip sekali. Hal-hal prinsip kalau kita terlanjur untuk mau kompromi, lama-lama kita tidak dalam untuk mendalami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seiman berarti sama-sama percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kasih tahu kita pun anak-anak dong. Kasih tahu kita pun pasangan. Jangan sampai di mulut bilang Yesus Kristus Juru Selamat tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia menjadi murid-murid yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pertama seiman, itu standar Alkitab. Kedua seimbang. Standarnya seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah komunikasi harus berimbang. Saling hormat, saling memberi penghargaan. Itu seimbang. Jangan ibu kuasai sendiri pembicaraan. Jangan suami kuasai sendiri pembicaraan. Memang kita akui ibu-ibu lebih cerewet dari bapak-bapak.
Tapi jangan ibu-ibu omong sendiri dalam rumah. Atau bapak-bapak juga ada yang cerewet. Untung baik saya tidak cerewet, saya pendiam. Jadi tidak kuasai. Saya omong pendiam nih, Ibu Pendeta langsung angkat muka lihat saya di sini nih. Jadi saudara-saudara, kita mesti berimbang. Ada orang yang tidak berimbang dalam komunikasi. Tidak berimbang dalam rasa hormat. Dan memberi penghargaan satu dengan lain. Itu bahaya. Padahal sudah dua nih standar yang disampaikan menurut pembacaan. Pertama seiman, yang kedua seimbang. Itu standar betul-betul. Ketiga sevisi. Satu mimpi bersama. Harus satu mimpi. Dalam membangun masa depan di dalam Tuhan. Itu mimpi bersama. Jangan satu mau bangun masa depan di dalam Tuhan, satu bangun masa depan di dalam suanggi iblis. Jangan. Bangun sama-sama di dalam Tuhan. Kalau tidak ini akan jadi masalah. Saudara-saudara, kenapa? Karena pasangan-pasangan seiman, seimbang, sevisi yang akan menikmati kebahagiaan hidup. Itu di rumah tuh kalau ada masalah mereka selesaikan gampang, sangat gampang. Tapi kalau seiman tidak, seimbang tidak, sevisi tidak, aduh, penuh pertengkaran, penuh perkelahian. Coba saudara ada sam-sam di suami, coba lihat suami pemuka coba. Atau jangan petunjuk di situ. Masing-masing introspeksi saja kita pendiri ini. Nah saudara-saudara, karena itu syaratnya. Karena kita sangat berharap bahwa ada standar dalam kebersamaan, dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, maka baik yang menikah maupun yang tidak menikah, yang masih pacaran menuju pada pernikahan, dia butuh untuk sampai pada standar ini dia butuh memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syarat ini menjadi penting. Pertama, saudara, sama-sama mesti dewasa secara rohani, saudara. Dewasa secara rohani ini kita mesti baku tolong. Suami tolong istri, istri tolong suami. Yang laki-laki tolong yang perempuan, perempuan tolong yang laki-laki. Yang nona-nona ajak nyong-nyong itu ikut ibadah pemuda, ikut gereja. Jangan hanya antar saja pas makan kue baru dia ikut makan. Jangan. Dia mesti setia. Kita mesti dewasa secara rohani. Supaya kita betul-betul dalam keputusan sebagai orang-orang yang seiman. Betul-betul kita dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani itu memungkinkan kita mensiasati hidup ini dengan baik. Dewasa umur saja belum cukup. Dia mesti dewasa secara rohani. Dan belajar untuk menjadi dewasa secara rohani, itu kita bisa belajar bersama-sama, saudara-saudara. Karena kita butuh tadi, seiman, seimbang, sevisi. Coba saudara renungkan. Syarat pertama adalah sama-sama dewasa secara rohani. Harus. Kalau kita tidak dewasa rohani, ada pertentangan, ada masalah, kita punya cara menyelesaikan itu pasti tidak dengan iman itu. Kedua, memiliki visi atau tujuan hidup. Mengasihi pasangannya. Wah, mengasihi ini penting. Ya, kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, aduh, susah itu. Dia pasti susah itu. Saudara pernah rasa tidak kalau tidak dikasihi itu. Dia siap makan tapi tidak ada yang kasih itu. Aduh, itu biar makan 4 sehat 5 sempurna pun kita rasa tidak enak. Tapi kalau dia mengasihi kita baru dia siap makan. Sekalipun hanya nasi dengan garam. Aduh, rasa itu enak sekali. Apalagi pas lapar. Lebih enak. Gitu Jadi kita butuh untuk mengasihi. Syarat kedua, mengasihi. Syarat ketiga, saudara, bertanggung jawab. Pasangan yang seiman, pasangan yang seimbang, pasangan yang sevisi, itu bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab. Bukan saja untuk tugas-tugas yang diberikan, tetapi tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan. Itu penting. Sebab kalau ada yang tidak bertanggung jawab itu yang sulit. Ada istri yang tidak bertanggung jawab. Ada suami yang tidak bertanggung jawab.
Macam-macam. Ada istri yang kasih tahu suami dia mau usaha. Suami kasih uang, dia bukan usaha. Ternyata dia usaha juga. Tapi dia hanya berusaha untuk glowing saja. Nah kalau dia hanya berusaha untuk glowing, dia pun muka bagus, sudah kinclong. Tapi kita pulang makan apa di rumah? Mau makan itu pipi. Atau makan telinga. Padahal kita pulang tuh kita butuh kuah asam misalnya. Karena itu saudara-saudara butuh bertanggung jawab. Keempat, kita butuh cantik, kita butuh ganteng. Tetapi cantik dan ganteng itu harus di luar dan di dalam. Jangan di luar gagah-gagah, di dalam parah. Atau juga jangan sebaliknya juga. Karena yang paling penting tuh ganteng, cantik di dalam, orang tidak perhatikan ini. Kaki dong kotor-kotor, lai pica-pica, lai kuku kaki penuh dengan lumpur lagi. Baru dia siap makanan lagi. Aduh, lama-lama istri lari dari rumah. Suami lari dari rumah. Nah, saya kira itu menjadi penting. Jangan sampai kita di luar bagus, di dalam parah sekali. Tidak boleh. Yang berikut saudara-saudara, kita harus jadi orang. Syaratnya adalah bisa dipercaya. Mesti bisa dipercaya. Saudara butuh renungkan secara pribadi. Saudara bisa dipercaya atau tidak? Pasangan saudara bisa dipercaya atau tidak? Menjadi pribadi yang dipercaya. Itu penting. Menjadi suami istri yang bisa dipercaya. Itu penting. Anak-anak kita tuh kasih tahu orang. Yang pacaran itu punya relasi dengan orang lain. Dia harus jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya tuh bagaimana ya? Kadang-kadang kalau kita tidak bisa percaya tuh kita hanya hidup dalam kecurigaan saja. Kita susah saja yang ada. Kita jadi bermasalah. Keluarga-keluarga akan lebih banyak berkelahi. Saudara lihat banyak yang pacaran ada senang-senang, pacaran ada penuh penuh cinta segala macam. Menikah baru 2-3 tahun sudah sepertinya hambar mereka pun hidup. Apalagi kalau suami kerja, istri kerja, masing-masing sibuk, jarang ketemu di rumah lagi, sudah sulit dipercaya lagi. Lantas kemudian ketemu hanya untuk bertengkar, berkelahi. Wah, cinta hanya pakai untuk bertengkar, berkelahi, merusak itu rumah tangga itu. Makanya tadi seiman, seimbang, sevisi harus menjadi penting dan kita sama-sama mesti dewasa secara rohani, bertanggung jawab. Cantik ganteng itu mesti luar dalam supaya kita tidak seperti kuburan yang di luar pakai keramik, pakai granit, di dalam isi bangke. Aduh, luar dalam cantik ya. Jadi di dalam cantik, luar juga ya jaga baik itu kuku kaki, semua bagus-bagus. Dalam juga demikian. Nah, dapat dipercaya. Selanjutnya saudara-saudara, kita mesti sama-sama punya kepastian. Orang yang dapat dipercaya itu dia jujur. Jangan suka tipu-tipu pasangan lah. Yang suka tipu-tipu pasangan itu bertobat sudah. Kertas jujur-jujur saja. Iya, lebih baik daripada tipu-tipu. Kalau tidak bermasalah. Ya, sama-sama harus punya kepastian. Ingat, menikah itu bukan coba-coba. Menikah itu bukan coba-coba. Menikah itu kepastian. Kepastian untuk membangun kehidupan bersama. Itu penting itu saudara. Jangan kita coba-coba menikah. Coba-coba naik kelapa barangkali. Coba-coba naik kelapa tidak bisa naik lagi. Jangan. Menikah itu sebuah kepastian. Pikir baik-baik untuk menikah. Karena saudara akan ambil keputusan bersahabat dengan seseorang seumur hidup. Yang bukan tambah hari dia tambah bagus. Tambah hari dia pun kulit tambah keriput. Tambah hari dia pun gigi kurang satu. Tambah hari dia punya rambut rontok. Macam-macam. Tambah hari dia punya mata tambah kabur. Hampir-hampir dia panggil-panggil kita sayang sampai dia lupa kita pun nama asli siapa. Nah, karena itu saudara-saudara keputusan untuk mau menikah itu atau tinggal sebagai suami istri itu kita mesti dewasa ini dan ini sebuah kepastian. Iya. Kalau tidak bahaya kita akan
hidup dalam berbagai bagi pergumulan sama istri. Karena waktu kita belum menikah itu kan hanya kita dua, seorang laki-laki, seorang perempuan. Setelah menikah kita bukan hidup hanya untuk kita dua, dengan cinta yang sama kita membangun hidup untuk seorang suami, seorang istri, anak-anak yang ada 3 orang, 4 orang, belum lagi keluarga besar lagi, belum lagi ya macam-macam lagi. Nah kalau keluarga suami lebih banyak dari keluarga istri, kita kumpul keluarga lagi di NTT ini. Belum lagi kalau mertua itu cerewet lagi, mama mantu cerewet, bapak mantu cerewet, anak mantu cerewet, tukang tersinggung lagi, baru kita arisan lagi. Ipar satu ambil arisan lantas kemudian dia lupa kalau bulan depan dia ada kewajiban kumpul arisan. Aduh, jadi ingat, ini penting, pikir baik-baik. Maksudnya saudara, supaya kita ambil kepastian tuh betul-betul kita mau jalan, mau maju di situ. Ya, karena itu saudara-saudara, mestinya ketika seseorang, ini syarat berikutnya, kalau kita sudah dengan seseorang bersama-sama, kita mesti semakin hari mapan dalam emosi. Nah, kita masih sendiri ini kan kita egois nih. Kita mau baju hitam. Terus kita menikah atau kita membangun hubungan dengan seseorang, dia mau baju putih. Nah, tidak bisa kita hanya satu putih, satu hitam, satu saya hanya tidak. Kita butuh untuk, karena kita berbeda satu putih, satu hitam itu menjaga emosi untuk bisa tetap menerima kan dia suka warna putih, saya suka warna hitam tuh, itu menjaga emosi dengan baik. Kita harus ingat baik-baik bahwa dalam membangun sebuah relasi sampai berumah tangga dan seterusnya, juga anak-anak muda mesti ingat bahwa dasar dari hubungan tuh tadi kasih Kristus menjadi dasar dari hubungan, bukan nafsu asmara. Sekali lagi, kasih Kristus menjadi dasar, bukan nafsu asmara, bukan nafsu semata-mata. Dengan demikian apa yang mesti dilakukan, ini bagian terakhir, kita mesti berpikir, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan sekarang, karena kita punya pasangan seiman. Saya menekankan di sini seiman ya, bukan seagama. Kita masih bersoal-soal beda agama, cinta beda agama. Saya suka soal baru, seiman bukan seagama. Karena kadang-kadang kita beragama tapi tidak beriman itu. Makanya ada istri rajin gereja, suami pemalas. Ada suami rajin gereja, istri pemalas. Nah, itu tidak seimbang. Mesti seimbang. Nah, dengan demikian saudara-saudara ingat, jangan ikut-ikut orang. Jangan suka ikut-ikut orang. Orang nikah kita juga nikah. Orang tukar cincin kita juga tukar cincin. Hanya karena mau ikut-ikut orang. Kadang-kadang anak muda dong ini, dong baku ganggu. Aduh, Joni sudah. Lipus belum. Nikah itu jangan hanya ikut-ikut. Jangan ikut-ikut orang ya. Yang berikut saudara mesti berdoa. Membangun relasi hubungan kita mesti berdoa. Pertanyaannya adalah, saudara pernah berdoa bagi pasangan saudara atau tidak? Pernah kok tidak? Pernah kok. Bagus kalau pernah. Tapi bukan doa serahkan ya. Nah, berdoa bagi pasangan itu baik. Tuhan pelihara, Tuhan menolong. Nah, itu baik sudah. Yang berikut, kita butuh menunggu waktu Tuhan. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam relasi. Iya, kita butuh waktu Tuhan. Ada hal yang bisa kita selesaikan 1 hari, ada 2 hari, ada 1 minggu, ada 1 tahun. Kita butuh tunggu. Ini yang Tuhan mau, ini waktu yang mana? Jangan paksa-paksa waktu Tuhan. Ikut kita waktu. Nah, itu masalah. Ingat, yang berikut ini serius. Saudara, yang perlu kita lakukan juga adalah menguji waktu atau jarak. Menguji. Tiap-tiap pasangan tuh butuh menguji. Kalau ada di jarak jauh, tidak saling berdekatan tuh, masih cinta kok tidak? Waktu setelah sudah sama-sama pacaran 20 tahun, ya gitu, masih kita terlanjur hanya jadi sahabat saja, tanpa cinta, tanpa kasih Kristus menjadi dasar. Atau jangan sampai itu hanya nafsu semata.
Nah itu dia masalah. Di situ. Mesti bilang kepada anak-anak kita. Mesti bilang kepada orang-orang. Sekalipun kita bicara soal pasangan seiman, tapi mata perhatian kita lebih kepada anak-anak muda sebenarnya tidak. Ini juga bagi kita orang-orang tua yang sudah menikah. Mungkin sudah menikah 10 tahun, 15 tahun. Tapi hal-hal ini mesti didengarkan kembali. Apa memang kita seiman? Karena yang berbahagia itu adalah 3 tadi. Seiman, seimbang, dan sevisi. Membangun itu tuh sulit. Kita butuh untuk dewasa secara iman. Dan sejumlah hal lain yang bisa ditunjukkan untuk, oh inilah orang-orang seiman. Inilah orang-orang seimbang, orang-orang sevisi. Kita masih bicara seimbang. Seimbang itu hanya di sekitar apa ya? Anak laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Nah, bukan soal itu. Ya soal komunikasi, penghormatan, perhatian. Suami istri harus saling mendoakan satu. Ya amin. Mestinya begitu. Ada suami berdoa buat istri. Istri doa buat suami. Pasangan yang satu berdoa bagi pasangan yang lain. Itu baik sekali. Kita butuh mengenal lebih jauh. Tuhan kasih kesempatan kita hidup berumah tangga dengan seseorang untuk saling kenal. Lebih jauh, lebih jauh. Tapi buang itu kalimat. Saya baru tahu lu ini. Aja begitu. Menikah itu, berumah tangga itu pelajaran yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti pelajaran. Saudara kuliah nanti ada batasnya. Tapi menikah itu tidak ada batas untuk belajar, untuk saling kenal. Berubah. Hari ini dia suka pakai daster. Besok dia pakai baju Ibu Kartini. Aneh. Kan berubah tuh. Oh ini hari 21 April semua ke Ibu Kartini. Anak-anak dong ucap selamat di Facebook untuk dompu mama. Padahal dong jarang pilih dompu mama. Tapi ya sudah dong ucap. Kadang-kadang dong kasih mama mantu foto baru bilang Kartiniku. Padahal dia ada marah di pumanya mama mantu. Ini mertua ini dia ada marah. Berhenti. Nah itu saudara mengenal lebih jauh. Karena tiap-tiap orang itu tiap hari berubah. Kadang-kadang aneh kita pun hidup. Makan minum juga berubah, selera berubah. Ya, gitu. Komitmen. Kita berjanji kan. Komitmen itu kan berkaitan dengan janji. Janji itu berkaitan dengan janji untuk diri, janji untuk seseorang, janji untuk Tuhan. Berkomitmen di situ tuh penting. Harus. Dia sudah mengandung janji. Kalau bicara komitmen kita bicara tentang janji. Pernah janji kok? Saudara pernah janji? Ya. Janji untuk siapa? Janji kepada siapa? Berkomitmen ke saudara untuk itu. Untuk betul-betul ada pada jalan itu. Penting sekali toh saudara. Jangan sampai sejauh ini lantas kita mulai, aduh saya tidak bisa. Komit dong. Saya kira itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan bagi kita. Semoga kita semakin memahami tentang pasangan. Kita juga semakin bisa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak ini kalau mereka sementara jatuh cinta itu sangat sulit kita nasihati. Orang yang sangat sulit dinasihati itu hanya 2. Pertama orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua ini pendukung presiden. Nah itu sulit dinasihati. Ya sudah mau siapa itu sudah. Nah saudara diharapkan setelah kita paham ini kita menjadi berkat. Paling tidak rumah tangga kita yang sedikit bermasalah dengan hal yang sudah saya sampaikan, kita bisa belajar untuk mengelola bersama-sama dia menjadi lebih baik. Iya, dia menjadi lebih baik. Atau anak-anak muda yang sementara membangun relasi, pasangan, ya mestinya dia pikirkan baik-baik untuk itu. Semoga sehari ke sehari kita makin lebih baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur kepadamu kesempatan kami belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami sungguh supaya dalam membangun relasi dengan seseorang untuk menjadi istri atau suami atau berrelasi dalam hubungan kami tertentu. Biar dilandaskan pada kasih Kristus dan tidak didasarkan pada nafsu semata. Kami berdoa Tuhan memberkati semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.